Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di siang hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Tema hari ini ialah syarat-syarat amalan hati dalam melaksanakan sholat. Di antara syarat amal hati dalam sholat batin adalah khusyuk. Sebab Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduh wa aqimis sholata lil zikri. Sungguh aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, dan maka sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di sini kita harus memberikan satu motivasi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa orang yang mendirikan sholat tetapi hasilnya hanyalah payah dan lelah. Jadi melaksanakan ibadah itu benar-benar bagaimana kita harus menanamkan. Begitu kita takbir Allahu Akbar, kita masukkan di dalam hati kita, dan kita tidak akan lagi anggap saja kita sudah menyerahkan diri semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa sholat itu adalah zikir, ya. Karena sholat itu adalah satu zikir, bacaan yang berharap, bermunajah, dan kita harus berdialog. Semua ini kan tidak akan terjadi kecuali dengan menghadirkan hati, di mana hal itu dapat akan menghasilkan pemahaman dan penganggunan, penghormatan, harapan, dan rasa malu. Inilah salah satu kita harus memberikan satu konsep, karena melaksanakan ibadah sholat itu tidak mudah dan tidak gampang. Banyak orang mendirikan sholat, begitu dia mengatakan Allahu Akbar, tapi pikiran itu kemana-mana. Ya, jarang juga orang melaksanakan sholat itu khusyuk. Nah, oleh karena itu mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah, agar supaya bagaimana kita tanamkan, agar kita melaksanakan ibadah sholat itu benar-benar kita pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ringkasnya, semakin bertambah pengetahuan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin bertambah pula rasa takutnya, pada akhirnya dapat menghadirkan hatinya. Ini semua kita melakukan hal betapa besarnya karunia kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita mendengar seruan azan, ya, kita hadirkan dalam hatimu seruan mengerikan pada hari kiamat, sehingga baik lahir maupun batin akan secara cepat-cepat meresponnya. Ya, sungguh mereka yang segera menjawab seruan azan adalah mereka yang pada hari penentuan terbesar dipanggilnya lemah lembut. Ya, orang yang melaksanakan ibadah itu luar biasa. Apalagi kita melaksanakan tahajud di keheningan malam, ya. Kita bermunajat kepada Allah di keheningan malam, orang sudah tertidur. Wa minal laili fatahajjab. Kita melaksanakan sholat, kita minta kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kita. Kita ingat masa-masa lalu, ya, dari awal apa kesalahan kita, kita renungkan semua itu. Mungkin pernah kita menyakitkan orang, mungkin pernah kita mengambil barang orang. Ya,
Atau pernah kita bohongin orang untuk menghalalkan segala cara? Kita renungkan semua kesalahan itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini. Tinggal bagaimana dirinya harus merubah. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada orang lain. Inilah kita harus memahami bagaimana untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, kita harus melihat. Karena maka itu kita melihat bahwa kondisi pada hari penentuan terbesar juga akan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gembirakanlah kami dengan suara azan. Ya, suara azan. Dia mengatakan kepada dia, ya Bilal, sebab azan adalah permata hati beliau dalam sholat. Coba. Kita harus melihat itu semua. Bertikalah saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Ia mengetahui segala rahasiamu. Merendahkan diri engkau dengan batin maupun zahirmu. Bandingkan Pak perilakumu saat berada di hadapan Allah dengan perilakumu saat berada di hadapan raja. Ya. Ini satu sungguh kemuliaan. Raja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mereka ini semua adalah makhluknya. Jika engkau telah dapat melakukan, maka engkau tidak akan menjadi pendusta saat kau mengatakan, wajahiyah, aku di hadapan kan wajahku, dan saat aku mengucapkan hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin, ya, dalam kondisi hati yang lurus sebagai muslim, dan aku tidak akan bermasuk golongan-golongan orang yang musyrik. Ini kualitas iman. Juga saat kita mengucapkan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus perhatikanlah. Jangan sampai bacaan ini engkau mendustakan, karena dapat menjadi penyebab kehancuranmu. Ingat, selalu kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala saat engkau ruku dan sujud. Pahamilah itu dan ketahuilah betapa kecilnya dirimu di hadapan Allah. Dengan rahmatnya, Ia akan menjadikanmu sebagai manusia yang layak untuk bermunajat kepadanya. Maka jagalah etika kehadiran hatimu, sebab berada di hadapannya. Ini dalam konteksnya. Ya. Kita harus punya sandaran vertikal kepada Allah. Kita selalu mengingat tentang kematian. Dan kita harus ada persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat kita. Ini jangan terlepas 1x24 jam Allah memberikan kepada kita. Kenapa kita tidak mau melaksanakan perintah itu? Giliran kita diberikan berhadapan dengan salah satu pejabat misalnya. Begitu kita rapat, masuk azan, nunggu. Akan dilanjutkan. Padahal itu sudah azan tuh. Coba. Kenapa kita tidak menghentikan begitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti masuk. Hentikan rapat, lanjutkan pekerjaan sholat. Ya, kalau masalah di belakang itu urusan Allah, tapi perintah Allah 5 waktu diberikan oleh Allah kepada kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan terus memperhatikan, menyambut orang-orang yang sholat selama ia tidak berpaling. Coba. Oleh karena itu, jaga diri dan hatimu agar tidak berpaling. Di lain hadis, beliau juga bersabda, seorang hamba
yang mendirikan sholat, pahalanya tidak dicatat baginya, baik setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, maupun sepersepuluh. Karena pahala yang dicatat baginya adalah sebatas apa yang dipahami. Itu. Sebagian ulama berkata, seorang hamba yang sujud sholat dan menganggap bahwa dengan sujud itu ia telah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seandainya dosa-dosa yang dilakukannya pada saat sujud dibagikan kepada seluruh penduduk kota, maka mereka semua akan binasa. Seseorang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Dijawab, sebab saat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya justru mendengarkan bisikan hawa nafsunya dan menjadi saksi bagi kebatilan-kebatilan yang telah menguasai dirinya. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, para imam dalam sholat itu adalah para penjamin bagi makmumnya, dan tidak pantas jika seorang maju menjadi imam sholat di satu lingkungan di mana masyarakat membencinya, selama seorang mampu untuk memilih memandangkan azan, maka itu lebih baik baginya daripada menjadi imam. Karena hal tersebut lebih selamat baginya berdasarkan pendapat yang paling syahid. Jabatan imam sholat yang paling baik diamanatkan kepada yang paling mampu memikulnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjadi imam karena beliaulah yang paling mampu memikul tanggung jawab. Coba itu Rasulullah dari imam sampai kita ini umatnya. Dia mengikat, membela kita. Betapa hatinya beliau yang sangat mulia terhadap umat-umatnya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Jabatan imam sholat yang paling baik diamanatkan kepada yang paling mampu memikulnya. Karena kita melihat Rasulullah ini, Pak, beliau paling mampu memikul tanggung jawab. Seorang imam hendaknya dapat menjaga waktu-waktu sholat ataupun tepat sholat di awal waktu. Karena awal hanyalah maafnya. Jadi ridho Allah lebih istimewa daripada maafnya. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah 5 waktu ditambah sunnah-sunnahnya. Ya, mari kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.